Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, bisa pagi, siang, bisa petang juga ya. Selamat pagi, berjumpa dengan Budiah lagi ya di matematika. Karena kemarin Budiah sempat beberapa kali tidak ini yang memberikan materi, Budiah minta maaf sekali. Kita langsung lanjut saja, kita belajar ke materi selanjutnya yaitu peluang suatu kejadian. Oke, tetap semangat ya belajar di rumah ya, walaupun via daring seperti ini. Budiah harap kalian tetap semangat dan bisa mempelajari materi yang Budiah kasihkan ke kalian, seperti itu ya. Oke, jadi tetap semangat, walaupun tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau sekolah silahkan pakai masker, social distancingnya dijaga ya. Lanjut saja ya, langsung ke, nah sebelum kalian ke peluang suatu kejadian, ini kan sebenarnya SMP sudah diterangkan ya oleh kalau nggak salah kelas 3 SMP oleh guru kalian, harusnya sudah diterangkan. Oke, kalian harus mengenal dulu apa yang namanya ruang sampel dan kejadian ya. Sebelum itu Budia masuk ke percobaan. Oke, percobaan itu seperti apa sih? Jadi percobaan itu ketika kita melakukan pengundian dengan nah ini adalah suatu contoh dari percobaan. Jadi kita melakukan pengundian dengan memutar uang logam, nah nanti uang logam yang kalian putar tersebut itu adalah suatu percobaan ya. Banyak sekali contoh-contoh percobaan, ini cuma salah satunya dari contoh percobaan. Oke, sehingga dapat disimpulkan percobaan itu adalah kegiatan atau suatu peristiwa yang memberikan sejumlah kemungkinan hasil. Jadi ada kemungkinan hasil. Misal Budia kalau memutar uang itu kan kalau nanti ada kemungkinan hasil kan, kalau nggak nanti keluarnya angka ya keluarnya gambar. Selain itu apa lagi coba ya kalau kalian tahu? Setahu kalian dadu juga bisa ya. Dadu kalian lempar ke atas nanti akan memberikan sejumlah kemungkinan, bisa keluar angka 1, angka 2. Jadi percobaan itu kegiatan yang memberikan sejumlah kemungkinan hasil gitu ya. Ini tidak terlalu sulit untuk percobaan. Ke ruang sampel ya. Ruang sampel itu, sebelum Budiah masuk ke pengertian ruang sampel, coba kalian melakukan percobaan melempar sebuah dadu. Mungkin kalau di rumah belum punya dadu, kalian bayangkan saja dadu. Sudah pernah lihat dadu ya ini ya? Oke, di dadu itu kalian bayangkan kalian kasih nomor 1 sampai 6. Oke. Angka berapa saja yang muncul dari sebuah percobaan tersebut? Nah, kalau nggak angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nanti ruang sampelnya itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu namanya ruang sampel. Jadi himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Lah, yang Budiah lempar dadu ke atas itu namanya percobaan. Semua kemungkinan hasil yang mungkin dari percobaan itu adalah ruang sampel ya. Jadi kalau ditanya ruang sampel itu himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, itu simbolnya S. Nah, karena satu dadunya 1 sampai 6, berarti S-nya 1 sampai 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah ruang sampel. Ruang sampel itu dari semua kemungkinan ya. Kata kuncinya ada semua kemungkinan. Nah, nanti kalau sudah ketemu S-nya, biasanya kalian ditanya suruh mencari banyaknya anggota ruang sampel. Itu berarti ada berapa? 6. Simbolnya NS. Seperti ini ya, dipahami dulu. Oke, sudah ya, lanjut. Lanjut ya, sekarang ke kejadian. Kalau tadi percobaan, sekarang kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi bagiannya dari ruang sampel. Jadi misal gini, kalian melakukan percobaan. Oke, kalian melakukan percobaan sebuah dadu dilempar sekali. Oke, tentukan ruang sampel dari percobaan di atas dan banyaknya anggota. Oke, coba kita menjawab pertanyaan ini ya. Ruang sampel sudah dijelaskan tadi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyak anggotanya ada berapa? Ada 6. Sangat mudah. Sekarang yang B lah, kejadian. Maksud dari kejadian ini adalah himpunan bagian. Berarti bagiannya dari ruang sampel adalah yang diinginkan. Jadi setelah kamu melakukan percobaan, yang kamu inginkan keluar dari percobaan itu apa? Itu namanya kejadian. Misal yang Budia melemparkan satu dadu.
Lah kejadian munculnya mata dadu genap, ini namanya kejadian. Jadi bagian dari ruang sampel ya. Kejadian muncul mata dadu genap. Oke, misal kejadiannya Budi ya. Misalkan kejadian muncul mata dadu genap itu kejadian A. Yang genap berarti ada berapa? 2, 4 sama 6. Itu adalah kejadian ya. Kejadian tadi yang muncul dari suatu percobaan itu namanya kejadian. Oke. Sekarang banyaknya anggota kejadian tinggal dihitung aja. Berarti 2, 4, 6 ada berapa? 3. Nah, kalau kalian sudah mengenal percobaan, ruang sampel, kejadian, sekarang kalian ke peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Berarti intinya seperti ini. Peluang suatu kejadian adalah banyaknya yang diinginkan di soal dibagi banyaknya semua yang mungkin. Banyaknya yang diinginkan di soal dibagi banyaknya semua ya. Yang bawah itu semua. Dia bisa membuat rumus jadi PA itu peluang A sama dengan NA. N itu kejadian yang diinginkan di soal, kejadian yang diinginkan di soal per NS. NS itu berarti banyaknya ruang sampel, berarti semua ya. Oke. Sudah kasih keterangannya di sini. Dicermati dulu karena nanti kita akan banyak menggunakan rumus peluang. Oke, lanjut. Nah, supaya kalian bisa paham, Budi akan kasih beberapa contoh soal. Contoh soalnya ya. Nomor 1. Sebuah mata uang logam dilempar 1 kali ya. Bayangkan mata uang logam dilempar sekali. Berapakah peluang munculnya angka? Oke. Kita cari dulu ruang sampel. Yang namanya uang logam tuh kalau ruang sampelnya kemungkinan semua yang muncul, kalau nggak angka ya gambar ya, dihafalkan. 1 uang logam ruang sampelnya angka sama gambar, berarti NS-nya 2. Muncul ya, karena kejadian yang ditanyakan pinginnya apa, muncul siapa, kejadiannya muncul angka, berarti kejadian A munculnya angka ini adalah siapa? Ya angka. Nah berarti nanti NA-nya cuma ada 1. Sehingga rumusnya peluang NA per N S berarti 1/2. Oke, lanjut ke soal kedua. Dalam setumpuk kartu Bridge, nah ini kalau kartu Bridge kalian nggak tahu, kartu remi gitu ya, kartu remi. Di sini ada yang punya kartu remi kalian di rumah? Oke, diambil satu kartu random secara random, itu berarti acak ya. Tentukan peluang yang terambil adalah kartu as. Oke. Setahu kalian dahulu, banyaknya kartu Bridge ada berapa? 52. 52 itu terdiri dari apa saja kalau kalian tahu? Sebentar, ada berapa warna dulu aja? Ada berapa warna? 2 ya. Ada yang merah sama ada yang hitam. Ini sudah ada kasih gambarnya. Yang merah itu nanti ada bata sama hati, yang hitam itu ada keriting sama waru gitu ya. Nah, nanti angka-angkanya yang keluar nanti untuk joker tidak berlaku. Dimulai dari angka berapa? 2. Jadi setiap gambar ini ada angka 2, 3, 4, 5, 6 itu sampai 10 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama ada lagi J, Q, K, as gitu ya. Jadi setiap ini ada 13. Jadi 13 kali 4 52. Jadi NS-nya kartu Bridge itu adalah 52, dihafalkan ya. Oke. NA asnya itu ada berapa? Ada 4 ya. Asnya si bata, asnya si keriting, asnya si hati, asnya si waru, ada 4. Berarti NA-nya, N yang dimaksud yang diinginkan adalah 4. Sehingga PA-nya adalah NA per NS ya. Ini misal bukan NS, N aja nih kamu ibaratkan A boleh ya. Yang maksudnya ini adalah yang keluarnya as ada berapa gitu, ada 4. Jadi 4/52, 1/13. Bisa ya. Contoh soal nomor 3, oke. Nah ini, 2 buah dadu dilempar bersama-sama, tentukan peluang kejadian muncul jumlah mata dadu 10. Ini sudah kelas 3 sudah ya, 2 dadu dilempar. NS-nya ada berapa ini? Kamu boleh hitung red, bukan 12 loh ya.
Kalau 2 dadu dilempar, NS nya ada 36. Oke. Oh, ini berjumlah 10. Budi akan cari yang jumlahnya 10 ini. 4 sama 6. Ada lagi nggak yang jumlahnya 10 selain 4 sama 6? Oke, bener 5,5. Ada lagi nggak selain 5,5 yang berjumlah 10? Oke, bener ya. Tadi NS-nya 6. Berarti A kejadian yang diinginkan jumlahnya 10 siapa aja? 4, 6, 5, 5, 6, 4. Sebutkan ya anggotanya ya. Berarti NA-nya ada berapa? Ada 3. Tinggal kamu masukkan ke rumus peluang NA per NS 3 per 36. Sederhanakan 1 per 13. Bisa ya? Jadi dicermati 2 dadu dilempar bersama-sama, nanti bentuknya seperti ini ruang sampelnya. Contoh soal nomor berikutnya ya, nomor 4. Nah, ini 2 buah koin dilempar secara bersama-sama. Kalau tadi 1 koin, kalau sekarang 2 koin ya. Nah, kalau 2 koin nanti munculnya seperti ini. Jadi kalian mengerjakan ruang sampel koin, yang pertama kan munculnya angka sama gambar. Yang kedua, koin kedua, kalau berikutnya setiap elemen, setiap angka atau setiap gambar itu bercabang 2. Berarti ini angkanya cabang 2, ada angka gambar, cabang 2 angka gambar ya. Lah, kan cuma 2 itu sudah sampai di sini. Terus kamu hasil yang mungkin di sini adalah ini, kamu AA, AG, GA, GG. Jadi ini NS-nya ada berapa? 6. Nanti kalau misalnya 3 koin, berarti nanti setiap AG ini pokoknya dicabangkan 2 ya. Berarti yang muncul 2 angka ya. Ini cuman ini tak ya. Cuman ada berapa? 1. Sehingga peluangnya tinggal NA per NS, berarti 1 per 4. Kalau misalnya ini Budiah tanya, munculnya 1 angka, 1 gambar, berarti ada berapa? Ada siapa aja? 1 angka, 1 gambar. Ada AG sama GA, kan 1 angka, 1 gambar semuanya itu ya. Berarti nanti NA-nya ada berapa? 2. Peluangnya jadi berapa? 2 per 4. Sederhanakan setengah. Itu paham ya? Dihafalkan PA, NA per NS ya. Lanjut, masih ada contoh soal lagi. Berarti contoh soal nomor 5 ya. Nah, ini agak banyak ini ya. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, 3 bola kuning. Dalam sebuah kotak diambil 13 sekaligus secara acak. Nah, ini hati-hati peluang yang seperti nanti berkolaborasi dengan kombinasi. Kemarin sudah Budiah terangkan kombinasi ya. Peluang terambilnya 2 merah dan 1 bola biru adalah untuk menjawab ini tulis yang diketahui dulu ya. Oke. Ada 5 merah, 4 biru sama 3 kuning. Sebuah kotak ada ini, 5 merah, 4 biru, 3 kuning. Kemudian dari kotak tersebut Budiah mau ambil 13 sekaligus secara acak. Hati-hati acak pakai kombinasi ya. Budiah mau ambil 13 secara acak. 3 bola secara acak itu Budiah maunya terdirinya dari 2 merah sama 1 biru. Perhatikan, kamu harus bisa menentukan mana yang NA, mana yang NS. NA itu adalah yang ditanyakan, NS itu semuanya. Berarti kalau gitu ini NS-nya yang mana? 3 apa yang 21? Semuanya. Berarti yang 3 ya. NS berarti kan totalnya ada 3, nih. Berarti NA-nya yang mana? Penjabarannya. Maunya yang mana? 3 itu maunya siapa? 2 merah sama 1 biru, itu yang NA. NS. Nah, karena ini nanti pakai kombinasi NS berarti semuanya ya. Berarti semuanya ini, jadi ada berapa nih? 5 tambah 4 tambah 3 ada berapa? 12. 12 bola semua ini mau diambil berapa? 3. Itulah NS-nya. Berarti NS-nya kombinasi 3 dari 12 ya. NS itu semuanya, 3 dari semuanya, 3 dari 12. Perhitungannya seperti kombinasi kemarin bisa ya. Ini kamu jabarkan, ini 12 faktorial, 3 faktorial dikurangi 9 faktorial. 9 faktorialnya coret, nanti sistem coret nanti ketemunya 220. NA itu yang ditanya siapa? 2 merah 1 biru, berarti merah sama merah, biru sama biru. Kuning nggak ada Bu, ya sudah, kuning berarti nggak usah ya. Karena nanti kalau kuningnya dianggap 0, nanti jatuhnya perkaliannya jadi 1, jadi sama aja. Kalau kuning nggak ada berarti ya udah nggak usah ya.
kan sudah mencakup 3 ini, 2 merah 1 biru, berarti 2 merah berarti kombinasi 2 dari 5, merah sama merah loh ya. 1 biru berarti 1 dari 4, bisa dipahami ya. Kemudian kombinasi seperti biasa dipahami, sehingga ketemulah, kalau sudah ketemu NaNS nya, jadi Na per NS, jadi 40 per 220, ini udah langsung ya, 40 per 220, berarti kan nanti nolnya bisa dicoret, 4 sama 22 bisa dicoret, sedangkan nanti tinggal 2 per 11. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Hati-hati, soal seperti ini biasanya Bu Dia keluarkan dalam ulangan ya. Oke, Bu Dia kasih ini 2 materi ya. Ada frekuensi harapan, satu lagi frekuensi harapan. Mudah kok frekuensi harapan ya. Intinya kalau kalian sudah bisa peluang, frekuensi harapan harus bisa. Karena frekuensi harapan tinggal kamu kalikan peluangnya dengan banyaknya percobaan. Frekuensi percobaan, kalikan peluangnya dengan banyaknya percobaan. Kalau belum tak kasih contoh soal, biasanya belum paham ya. Ini rumusnya FH, frekuensi harapan peluang suatu kejadian dikalikan N, dikalikan banyaknya percobaan. Oke. Contohnya sebuah dadu dilemparkan sebanyak 360 kali. Sebuah dadu mata 6 itu 1 sampai 6 ya, dilemparkan sebanyak 360 kali ya. Berapakah frekuensi harapan munculnya mata dadu genap? Oke, sebuah dadu berarti cuma 1 ya, muncul mata dadu genap. Kita cek dulu S-nya 1 2 3 4 5 6, NS-nya 6. Oke, yang genap siapa aja? 2 4 6. Berarti NA-nya berapa? 3. Cari peluang bisa ya, NA per NS. Oke, ini 360 berarti N-nya ya dilemparkan sebanyak 360 kali. Oke, PA-nya berarti 3 per 6 setengah. Karena yang dicari frekuensi harapan, tinggal dikalikan aja peluang sama N-nya. Oke, berarti setengah kali 360 ya, dibalik nggak apa-apa. Sama dengan 180 kali. Paham ya kalian ya? Ingat, percobaan, kejadian, ruang sampel, peluang suatu kejadian, frekuensi harapan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ke Bunda langsung, nggak apa-apa ya. Atau silakan nanti tanya lewat grup juga boleh. Oke, yang terakhir soal latihan. Ini Bu Dia punya 6 soal latihan. Silahkan dikerjakan dengan baik. Nanti silahkan dikumpulkan. Bu Dia minta dikumpulkan minggu ini ya. Ya paling lambat, lambat-lambatnya minggu depan Senin gitu ya. Oke, insya Allah walaupun ini Bu Dia untuk pengecekan atau penilaiannya mungkin agak terlambat karena berbarengan dengan kegiatan lain dari Bu Dia, tapi tetap akan Bu Dia koreksi ya. Jadi tetap semangat, tetap belajar. Tidak ada hasil yang akan sia-sia kalau kalian melakukan suatu usaha ya. Oke, ya semangat. Terima kasih dari Bu Dia. Sekian, silahkan belajar yang benar-benar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Oke, terakhir dari Bu Dia, success is an achievement that come after the failures. Yang artinya kesuksesan merupakan sebuah pencapaian yang datang setelah kegagalan. Artinya dari sini kalian kalau misal mengerjakan sesuatu apapun itu, misal mengerjakan matematika kamu gagal salah, nggak apa-apa. Coba dulu, gagal coba, gagal lagi coba lagi ya. Karena kesuksesan merupakan pencapaian yang datang setelah kegagalan. Nggak ada kesuksesan yang langsung tiba-tiba sukses, nggak ada ya. Dia pasti pernah gagal juga ya. Jadi kalau kalian gagal dalam mengerjakan apapun nggak apa-apa. Yang penting setiap kali kamu gagal berarti kamu harus mencoba berdiri, lakukan lagi ya. Kalau kamu gagal terus kamu berdiam diri, kamu akan menjadi selamanya akan gagal terus. Oke, semangat, silakan dipelajari materi dari Bu Dia. Sekian Bu Dia akhir, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.